Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Gerald Immanuel dengan NIM akhir 087. Saya dari Teknik Industri angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari resume webinar mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan dosen pengampu Pak Sidik. Nah, sebelumnya eh, ini merupakan resume dari hasil keikutsertaan saya dalam acara webinar 2025 Supply Chain Day dengan tema isu-isu terkini dalam rantai pasok. Di mana pada webinar tersebut itu terdapat tiga pemateri. Yang pertama itu ada Prof. Insinyur Inyoman Pujawan, Meng PhD, CSCP, kemudian ada eh, Bapak Ivan Kristianto Singgi, STMT, PhD, dan juga Ibu Paulina Kus Ariningsi, STM, SC, PhD. Nah, Nah, yang pertama itu dibahas oleh Prof. Nyoman, di mana membahas tentang Sustainable Supply Chain Management Toward a Greener Future, di mana ini merupakan konsep dari Sustainable Supply Chain Management yang pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwa manajemen rantai pasok berkelanjutan menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan supply chain. Perusahaan kini tidak hanya mengejar biaya rendah dan distribusi cepat, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini dipicu oleh aturan pemerintah yang semakin ketat serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Konsumen lebih memilih perusahaan yang peduli pada keberlanjutan sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi rantai pasoknya. Selanjutnya, ada nilai strategis keberlanjutan. Nah, di mana penerapan sustainable supply chain ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Konsep ini membantu mengurangi risiko yang berkaitan dengan lingkungan dan aturan pemerintah, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, manfaatnya itu dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, keberlanjutan juga memperkuat citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena itu, sustainability menjadi bagian penting dalam strategi bisnis dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dari sustainable supply chain itu sendiri, di mana penerapan sustainable supply chain itu dapat dimulai dari pengadaan bahan baku melalui green sourcing, yaitu memilih pemasok yang peduli lingkungan dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dengan tujuan untuk menekan dampak lingkungan sejak awal. Nah, selanjutnya pada tahap produksi diterapkan green manufacturing dengan fokus pada pengurangan limbah dan penggunaan energi secara efisien. Nah, sering dibantu juga dengan prinsip lean manufacturing atau supaya tidak terdapat waste. Kemudian pada tahap distribusi, perusahaan juga menerapkan green logistics dan reverse logistik untuk mendukung konsep circular economy. Nah, berikutnya, yang kedua itu kita juga membahas tentang AI and data analytics for supply chain optimization. Nah, di mana ini dibahas peran dari AI dan juga data analitik dalam supply chain optimization. Nah, AI dan data analytics berperan penting dalam manajemen rantai pasok modern. Teknologi ini membantu perusahaan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berbasis data. Selain itu, AI mampu memprediksi kondisi dan permintaan di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar. Dengan dukungan dari AI dan juga data analytics, supply chain menjadi lebih responsif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, berikutnya ini ada demand forecasting dan inventory optimization. Jadi salah satu peran utama AI dalam supply chain adalah demand forecasting. Dengan machine learning, data historis, tren pasar, dan juga perilaku konsumen dapat dianalisis untuk menghasilkan prediksi permintaan yang lebih akurat. Hasil prediksi ini membantu perencanaan produksi dan juga distribusi. Persediaan dapat dikelola lebih efisien, risiko kelebihan atau kekurangan stok berkurang, biaya penyimpanan menurun, dan juga tingkat layanan kepada pelanggan meningkat. Nah, selanjutnya ada juga AI untuk operasional dan manajemen resiko, di mana AI ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam supply chain. Contohnya, optimasi rute pengiriman berbasis AI yang dapat menyesuaikan rute secara real time dengan mempertimbangkan lalu lintas dan juga cuaca,
Selain itu, data analytics membantu mendeteksi potensi risiko seperti keterlambatan pemasok atau gangguan distribusi sejak dini. Nah, dengan begitu perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi dan menjaga kelancaran operasional rantai pasok. Nah, selanjutnya ini kita juga membahas tentang supply and frequency capacity installation in Pharmaceutical Distribution Network, di mana di sini kita juga membahas tentang karakteristik dari distribusi farmasi gitu. Nah, di mana industri farmasi ini memiliki sistem distribusi yang berbeda karena produknya sensitif terhadap suhu dan juga kelembapan. Kesalahan dalam distribusi dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk, sehingga sistem distribusi harus dirancang dengan sangat hati-hati. Selain itu, industri farmasi juga diatur oleh regulasi yang ketat di setiap tahap distribusi. Nah, kepatuhan terhadap standar ini membuat perencanaan jaringan distribusi farmasi menjadi lebih kompleks. Nah, pentingnya perencanaan kapasitas. Jadi di sini kita juga membahas betapa pentingnya kita melakukan perencanaan kapasitas atau capacity planning. Nah, di mana perencanaan kapasitas distribusi sangat penting dalam jaringan distribusi farmasi. Kapasitas meliputi fasilitas penyimpanan, kemudian transportasi, dan juga tenaga kerja. Jika kapasitas terlalu kecil, pasokan bisa kurang dan layanan bisa menurun. Sebaliknya, kapasitas berlebihan akan meningkatkan biaya operasional. Maka perusahaan perlu menentukan kapasitas yang paling optimal dengan perencanaan berbasis data. Nah, selanjutnya ada penentuan frekuensi distribusi. Jadi selain dari penentuan kapasitas, frekuensi distribusi juga sangat penting dalam jaringan farmasi, di mana pengiriman yang terlalu jarang dapat menyebabkan kekosongan stok, sedangkan pengiriman yang terlalu sering akan meningkatkan biaya distribusi. Maka perusahaan perlu menentukan frekuensi pengiriman yang paling optimal. Penentuannya harus disesuaikan dengan pola permintaan dan juga karakteristik produk farmasi. Selanjutnya, di sini ada jaringan distribusi farmasi yang efisien. Jadi, perencanaan kapasitas dan frekuensi distribusi perlu dilakukan secara terintegrasi. Pendekatan yang sistematis membantu perusahaan menyeimbangkan biaya, kemudian kualitas layanan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Nah, dengan perencanaan yang tepat, jaringan distribusi farmasi dapat berjalan optimal. Ketersediaan produk terjaga dan juga kebutuhan pasar dapat dipenuhi dengan baik. Nah, jadi mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai webinar dari Supply Chain Day 2025 dengan tema isu-isu terkini dalam rantai pasok yang diadakan oleh Unpar. Nah, ini merupakan dokumentasi dari keikutsertaan saya dalam webinar Supply Chain Day 2025 yang diadakan oleh Universitas Katolik Parahyangan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.